Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, hari ini kita mencoba untuk mengkaji bersama suatu kitab yang sangat terkenal yang berjudul kitab Adabud Dunya Waddin. Kitab yang dikarang oleh seorang ulama Syafi'i yang terkenal, yaitu Abul Hasan Al-Mawardi, yang dilahirkan pada tahun 364 Hijriah atau setara dengan 975 Masehi, dan meninggal di tahun 448 Hijriah. Kitab ini kenapa sangat penting ya, untuk dikaji bagi umat muslim? Karena di dalamnya terdapat 4 pembahasan. Ya. 5 pembahasan yang utama, yaitu yang pertama dibahas di bab pertama adalah keutamaan akal, ya, kemudian adab ilmu, adab agama, ya, adabud din, adab dunia, dan adabun nafs. Kali ini kita akan membahas tentang bab adabud dunia. Ya. Kenapa kita bahas bab adabud dunia? Ya. Karena ini sangat penting berkenaan dengan ide-ide dan pemikiran ekonomi. Ya. Walaupun sepatutnya kita membahas dari awal, ya, karena bahasan pertama adalah berbicara tentang akal. Ya. Karena dengan akal, ya, menurut Imam Mawardi, ya, hakikat sesuatu itu dapat diketahui. Ya. Dan beliau mengutip asar dari Umar bin Khattab, ya, tentang akal ini, bahwa kekuatan lelaki adalah akalnya, kecukupannya agamanya, dan kemuliaannya adalah perilakunya. Dari sini kita lihat bahwa pentingnya akal sehingga diletakkan di posisi pertama di dalam pembahasan kitab Adabud Dunya. Tidak apa, kita akan mengkaji tentang bab Adabud Dunya Waddin. Di screen sudah terlihat, ya, tertulis di sana ailam, ya, annallahu ta'ala linafizi qudratihi wa balighi hikmatihi khalaqal khalqa bitadbirihi wa fatarahum bitakdirihi. Ya. Dari sini menjelaskan, ya, i'lam, ya, kepada kita semua, ketahuilah, ya, bahwa sungguhnya Allah Ta'ala telah membuka, ya, telah memperlihatkan, ya, kekuasaannya dan menyampaikan hikmahnya, ya, dengan menciptakan makhluknya dengan aturannya. Wa fatarahum bitakdirihi, dan menciptakan fitranya sesuai dengan kekuasaannya. Fakana min latifin ma dabbara wa badin ma qaddara. Ya. Jadi semuanya itu, ya, karena kelembutan dari aturan-aturannya dan keindahan dari kekuasaannya.
anna khalqahum muhtajina wa fatarahum ajizin. Sungguhnya ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam keadaan membutuhkan. Dan fitranya, Allah memberikan fitrah kepada manusia itu dalam keadaan lemah. Ya. Kenapa? Nah, ini jawabannya. Ya. Liyakuna bilgina mutafarridan. Ya. Ya. Wabil kudrati mukhtasan hatta yus'arana bi kudrati annahu khaliqun. Ya. Agar ya, Allah itu ya, maha kaya sendirinya. Tidak ada yang lain. Wabil kudrati mukhtasar dan maha kuasa secara khusus. Hatta yus'irana bi kudrati annahu khaliqun, sampai kita merasa ya, bahwa kekuasaannya itu adalah ya, 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 bi kudrati annahu khaliqun, bahwa dengan kekuasaan itu kita merasa bahwa hanya Allah lah yang maha pencipta, annahu khaliqun. Wa yu'allimuna biginahu annahu razikun, dan mengajarkan kepada kita ya, bahwa kekayaannya, kemahakayaannya ya, sungguhnya dia adalah pemberi rizki, annahu razzaq. Ya. Fanuz'ina bi ta'atihi rugbatan wa ruhbatan wa nukirru bi nuksina ajizan wa hajatan. Ya. Lalu ya, kita mengetahui, mematuhi dan mentaatinya. Ya. Bi ta'atihi rugbatan wa ruhbatan. Ya, dengan cinta dan takut. Wa nukirru bi nuksina ajizan wa hajatan. Ya. Dan kami ya wadukirro ya, dan kami mengakui dengan kekurangan ya, kekurangan apa ya, dari kelemahan dan kebutuhan kita. Ya. Kemudian dijelaskan di paragraf selanjutnya, tumma ja'alal insana aktsara hajatan min jamil hayawan. Ya. Dan Allah menjadikan manusia itu lebih banyak kebutuhannya dibandingkan seluruh hewan. Li'anna minal hayawan ma yastakillu binafsi an jinsihi. Ya, kenapa? Karena ya, di antara makhluk hidup ya, yang Allah ciptakan ya, yaitu hewan, ada yang mandiri dengan sendirinya. Wal insanu matbu'un alal iftikari ala jinsihi, dan manusia ya, itu mempunyai kecenderungan secara alamiah itu membutuhkan ya, sejenisnya. Ya. Jadi manusia itu tidak bisa melakukan isolasi diri. Ya. Manusia dengan kelemahan dan kebutuhannya itu saling memenuhi kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain. Dan ini sangat berkenaan dengan konsep ekonomi. Ya. Jadi manusia itu tidak bisa berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Perlu adanya kerjasama ya, untuk saling memenuhi kebutuhan manusia satu sama lain, sehingga terpenuhilah kebutuhan dan keinginannya. Wal isti'ana bihi sifatan lazimatan li tab'ihi. Ya, kemudian meminta pertolongan, ya, al isti'ana ya, adalah sifat yang melekat ya. Bihi sifatan lazimatan ya, li tab'ihi ya, sifat yang melekat kepada kecenderungan alamiahnya. Wa khilqatan qaimatan bi jauhirihi. Ya. Dan susunannya ya, yang berada pada substansinya. Ya. Jauhar ini substansi ya. Walizalika qala subhanahu wa ta'ala ya,
Karena itu ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insana dha'ifa ya. Di surat Al-Nisa ya ayat 28 ya. Manusia diciptakan itu bersifat lemah. Dhaifan anis sabri ya. Ada yang mengatakan ya maksudnya adalah lemah ya untuk bersabar ya amma huwa ilai muftakirun ya. Dhaifan anis sabri amma huwa ilai muftakirun. Jadi lemah ya dalam keadaan ya bersabar menahan kebutuhannya. Wa ihtimali ma huwa anhu ajizun ya. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang paling banyak kebutuhannya. Selanjutnya, walamma kana al-insanu aktsara hajatan min jamil hayawan kana azharan ajazan. Lihannal hajata ila syai'i iftiqarun ilaihi wal muftakiru ila syai'i ajizun bihi. Ya. 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 Jadi karena berhajat terhadap sesuatu itu banyak ya, ya dari dibandingkan makhluk yang lain ya, maka nampaklah ya kelemahannya. Ya. Li'annal haja ila syai' iftikar ilai. Karena kebutuhan itu ya karena hajat ya membutuhkan kepada sesuatu. Dan wal muftakir ila syai' ajizun bi, dan membutuhkan sesuatu ya, itu adalah kelemahan ya. Salah satu bentuk kelemahan ya. Jadi membutuhkan sesuatu berarti lemah tentang sesuatu tersebut ya. Waqad qala ba'du hukama al-mutaqaddimin ya istighnauka an syai'i ani syai'i khairun min isti'naka bihi. Ya, ini pernyataan yang sangat bagus ya dari seorang ahli hikmah yang tidak disebutkan gitu ya. Di sini menjelaskan tentang ketidakbutuhanmu terhadap sesuatu itu lebih baik daripada kebutuhanmu terhadap sesuatu. Selanjutnya wa inna ma khassallahu ta'ala ya al-insana bi kasratil hawaij ya. Nah, karena itu ya sesungguhnya Allah mengkhususkan manusia ya, dengan banyak sekali kebutuhannya ya. Wa zuhurul ajzi, dan tampak ya kelemahannya nikmatan alaihi ya. Yaitu adalah sebagai kenikmatan ya atasnya walutfan bihi, dan kelembutan ya darinya. Ini menjadi kesyukuran ya bagi manusia ya, sebenarnya ya diberikan kelemahan ya, karena ini sebagai nikmat bagi kepadanya dan ada walutfan bihi, dan kelembutan darinya ya. Agar apa ya? Agar mereka saling bekerja sama. Itulah inti dari ekonomi. Saling bekerja sama, saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Makanya dalam konsep ekonomi Islam ya, walaupun ada self interest ya, tapi tidak boleh sampai kepada selfish ya, atau rakus ya, tamak dan sebagainya ya. Perlu adanya orientasi sosial bahwa dia melakukan sesuatu itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri ya, tapi juga untuk membantu kebutuhan orang lain. Contohnya saya bekerja menjadi seorang pembuat roti. Roti saya buat ini untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok ya, untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya. Para petani bercocok tanam kemudian menghasilkan sumber-sumber makanan ya, yang kemudian juga ya, diniatkan oleh si petani yaitu untuk membantu dirinya dan membantu orang lain, sehingga dari hasil pertanian itu ya, misalnya kita ambil contoh ya pertanian gandum, itu juga membantu si tukang roti ya bisa mendapatkan bahan-bahan untuk membuat rotinya. Jadi ada
mutualisme, kebutuhan di antara manusia satu dengan manusia yang lain. Oke, kita lanjutkan. Liyakuna zullul haja mahanatul ajzi yamna'ani min tugyanil gina wa bugyal kudrah. Ya, ini penjelasannya kenapa Allah mengkhususkan kepada manusia, ya. Agar kehinaan, ya, kehinaan, zullul, ya, kehinaan tentang kebutuhan, ya, dan kerendahan, kelemahan, ya, yamna'ani, ya, keduanya itu dapat mencegah dari sifat melampaui batas, ya, 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 karena kaya dan bersikap durhaka karena kekuasaan, ya. Jadi Allah menjadikan kita ini manusia yang lemah. Ada hikmah di dalamnya, agar kita ini tidak menjadi sombong, tidak melampaui batas, ya, dengan kekayaan yang kita miliki atau dengan kekuasaan yang kita miliki. Sehingga di atas kita masih ada lagi orang yang di atas. Di bawah kita masih lagi ada orang di bawah. Li'anna tughyan markuzun fi tawaihi idza istagna. Ya. Jadi sifat melampaui batas, ya, ini sifat yang melampaui batas, ya. Ya. Itu markuzun, ya, akan berpusat, ya, pada sifatnya ketika mereka dalam keadaan kaya, idza istagna. Ya. Ya. Kemudian wal bagyu mustawilun ali idza qadara. Ya. Dan kedurhakaan, ya, wal bagya, ya, di sini karena li'anna, ya, dari li'anna, ya. Wal bagya mustawilun alaihi idza qadara, dan kedurhakaan, ya, akan merasuk ke dalam dirinya ketika dia berkuasa. Wa qad adba Allahu ta'ala bidzalika anhu qala. Dan Allah telah memberitahukan, mengabarkan kepada kita, ya, dengan firman-Nya, kalla innal insana la yatagha ar-rahu stagna tsumma liyakuna aqwa al-umur, ya, aqwal umuri syahidan ala nuqsihi wa awdaha dalilan ala ajzihi. Ya, di sini di ayat ini dijelaskan sekali-kali tidak sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas, ya, apabila melihat dirinya serba cukup, ya. Kemudian summa, ya, liyakuna aqwal umur, ya, agar suatu yang paling kuat syahidan menjadi saksi ala nuqsihi, ya, atas kekurangannya, ya. Wa awdaha dalilan ala ajzi, dan menjelaskan, ya, menjadikan dalil yang paling terang, ya, tentang kelemahannya. Dari sini kita bisa menyimpulkan, ya, dari halaman pertama ini, ya, kebutuhan, ya, itu menjadi suatu yang penting, ya, bagi manusia. Kebutuhan merupakan bentuk kelemahan dari manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, ya. Sehingga manusia dianjurkan untuk saling tolong-menolong, ya, bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Karena itu, di dalam ekonomi ini menjadi sesuatu yang penting. Dan ini menjadi fondasi dasar yang harus diingat, ya, terutama dalam ekonomi Islam, ya. Manusia itu tidak boleh selfish, egois,
tidak boleh rakus untuk menguasai hartanya, tidak boleh tamak pelit terhadap hartanya. Ya. Dan dia harus berbagi dan tolong-menolong kepada manusia yang lain. Ya. Dari sini yang bisa saya sampaikan, ya. Nanti kita akan lanjutkan di halaman selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.